Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Rahmatul Maula dari Tadris Matematika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Aspek-aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan seorang remaja. Nah, di sini terdapat dua potret remaja. Dari kedua potret remaja tersebut, bahwa cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami membuktikan adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan yang tenang dan ajak di masa kanak-kanak tengah dan akhir. Perubahan di masa pubertas membingungkan para remaja. Meski segala perubahan tersebut memunculkan perasaan bingung, berbagai pertanyaan, ketakutan, dan kecemasan, kebanyakan di antara kita berhasil melaluinya dengan cukup baik. Sedangkan perkembangan biologis dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang kedua adalah interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang ketiga adalah ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Dan yang terakhir adalah pubertas. Yang pertama, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama adalah faktor sifat dasar gen. Sifat dasar gen ada yang disebut dengan genotip, fenotip, dan rentang reaksi. Genotip adalah warisan genetik seseorang, namun tidak semua tampak pada diri seseorang itu. Yang kedua adalah fenotip. Fenotip adalah warisan genetik seseorang yang tampak dan bisa diamati atau diukur. Contohnya, seperti ciri fisik, tinggi badan, berat badan, pigmen kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rentang reaksi. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan lingkungan. Contohnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang, meski dia telah makan banyak. Namun, orang yang punya gen pendek tidak akan pernah tumbuh tinggi. Nah, faktor genetika terhadap perkembangan remaja selanjutnya adalah metode yang dipakai para ahli untuk menentukan genetika perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau anak adopsi. Pengaruh selanjutnya adalah temperamen. Apa itu temperamen? Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berrespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Ada tiga kelompok jenis temperamen. Yang pertama adalah anak bertemperamen mudah atau easy child. Biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua adalah anak bertemperamen sulit atau difficult child. Cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin pun kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga adalah anak bertemperamen lambat menghambat atau slow to warm up child. Menunjukkan bahwa tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Yang kedua adalah interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Di sini terdapat ada interaksi genotip pasif dengan lingkungan. Ini terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Orang tua yang memiliki genetik cerdas dan cakap membaca akan sering membaca dan menyediakan buku bacaan.
sehingga anak pun juga suka membaca karena melihat orang tuanya suka membaca. Selanjutnya, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Selanjutnya, interaksi genotif aktif dengan lingkungan. Ini terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan terbagi. Maksudnya adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya, misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Selanjutnya, pengaruh lingkungan tak terbagi. Maksudnya adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Dari interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan dapat disimpulkan bahwa faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan tidak akan ada remaja pula. Selanjutnya, dari perkembangan psikologi, perkembangan biologis adalah ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja sangat berkaitan erat dengan kurva tumbuh kembang. Kurva tumbuh kembang ada 4. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik umum, yang kedua adalah organ reproduksi, yang ketiga adalah otak dan kepala, dan yang keempat adalah kelenjar limfoid. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Yang kedua adalah kecepatan kematangan. Diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda, misalnya kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Selanjutnya pengaturan umpan balik, dan yang terakhir adalah massa tubuh. Yang terakhir dari perkembangan biologis adalah pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah: pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor massa tubuh, yang ketiga adalah faktor mutu makanan. Perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, dan estrogen adalah jenis utama hormon seks perempuan. Nah, pubertas ini juga dicirikan dengan perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling sering tampak nyata adalah meningkatnya tinggi dan berat serta kematangan seksual. Kesimpulannya adalah dikatakan bahwa masa remaja berawal dari biologi dan berakhir pada budaya. Memang perubahan biologis ini awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Perubahan sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan
cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Di sini akan dibahas perkembangan kognitif menurut dua ahli. Yang pertama adalah Jean Piaget dan yang kedua adalah Brunner. Yang pertama adalah Jean Piaget. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Jean Piaget ini berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan, namun anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Oleh karena itu, dikenallah istilah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika seseorang menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sedangkan akomodasi adalah terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Anak-anak juga mempelajari cara mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya. Untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, ada tahap perkembangan kognitif. Tahap yang pertama, ketika berusia 0 sampai 2 tahun disebut tahap sensori motorik, yaitu bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman inderanya, misalnya dengan melihat dan mendengar dengan gerakan fisik dan motorik, sehingga disebut sensori motorik. Yang kedua, ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun tahap ini disebut tahap praoperasional, di mana anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Ciri-ciri berpikir tahap praoperasional itu terjadi ketika umur 2-4 tahun. Ciri-cirinya yang pertama adalah adanya fungsi semiotik atau simbol, ada imitasi tak langsung. Yang ketiga adalah permainan simbolis dapat merupakan ungkapan diri anak. Di sini anak senang menggambar, mengetahui bentuk dasar geometris seperti lingkaran, segitiga, persegi. Yang selanjutnya adalah gambaran mental masih kacau. Selanjutnya, bahasa ucapan untuk mempresentasikan suatu kejadian atau benda. Perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Ciri-ciri berpikir tahap praoperasional pada anak usia 4-7 tahun. Yang pertama, ciri-cirinya adalah anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Yang kedua, egosentris. Anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. Yang ketiga adalah adaptasi yang tidak disertai gambaran yang akurat, ingatan recognition dan ingatan evocation. Yang terakhir adalah klasifikasi figuratif. Anak-anak mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan gambarnya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah pada usia 7-11 tahun. Ini masuk tahap operasi konkret. Artinya, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Nah, proses-proses penting pada tahap operasi konkret ini adalah yang pertama adalah pengurutan, classification, recentering, reversibility, konservasi, dan yang terakhir adalah penghilangan sifat egosentrisme. Pada usia 11-15 tahun, anak berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap perkembangan kognitif yang dimulai
kira-kira 11 atau 12 tahun, dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Di sini, anak mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Anak mampu berpikir secara sistematik, dan mereka memiliki kemampuan berpikir alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, perkembangan kognitif berdasarkan Brunner. Brunner mengungkapkan ada 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama adalah perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Menurut Brunner, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Dan yang keenam adalah pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Dari teori Brunner bahwa peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry, melalui peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Yang pertama ada namanya tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Yang kedua adalah tahap ikonik. Tahap ikonik yaitu berasal dari gambaran imajinatif anak. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajinari. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Seperti contohnya adalah anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke dalam imajinasinya sehingga ia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.